saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Lintang Nifa Praurianti. Kakak bisa panggil Lintang. Saya mahasiswa psikologi semester 5 dari UNM. Tujuan wawancara saya hari ini sebenarnya hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah dari analisis jabatan. Saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait deskripsi pekerjaan dari posisi yang kakak jalani saat ini. Sebelumnya kakak boleh perkenalkan diri, nama, dan mungkin posisi kakak saat ini. Saya Alzahni atau bisa dipanggil Alza. Posisinya saat ini teller BNI. Teller. Langsung aja ya kak. Tujuan utama dari jabatan yang kakak sebagai teller ini apa? Yang pastinya pertama melayani nasabah seperti kayak setoran atau penarikan di bank atau penarikan cek kayak seperti itu. Lalu ada lebih spesifiknya tanggung jawab atau tugas utama yang tentang teller ini apa aja kak? Spesifiknya itu tanggung jawab utamanya itu menjaga data nasabah, dan kalau misalnya ada penarikan cek itu datanya harus terverifikasi, terus setorannya itu ada KTP-nya mungkin kayak begitu tanggung jawabnya. Lalu bagaimana teller ini berinteraksi sehari-harinya di dalam pekerjaan dengan departemen atau tim lain di kantor? Kalau interaksinya itu ada dari pop up message, karena kan teller nggak bisa keluar kan, nggak bisa keluar sembarangan, dia harus tetap di dalam ruangannya karena untuk ya menjaga kayak uangnya kan banyak di dalam situ kan. Jadi kalau komunikasi untuk ke pimpinan atau ke CS lain itu dia melalui pop up message yang ada di aplikasi, ada di aplikasinya khusus. Aplikasi khusus untuk komunikasinya? Iya, untuk komunikasinya. Lalu bagaimana terkait wewenang dari pengambilan keputusan yang dimiliki oleh posisi teller ini sendiri? Kalau pengambilan keputusan itu pasti tergantung dari tellernya juga, bagaimana pengambilan keputusannya, tapi tergantung juga dengan syarat dan ketentuannya dari BNI. Tapi kalau misalnya ada mungkin kayak satu atau nasabah yang ngotot atau kayak dia mau jalankan tapi tidak sesuai dengan ketentuan BNI, jadi kita tanyakan lagi ke pimpinan kita. Biasanya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh teller ini berkaitan dengan apa aja? Pengambilan keputusan seperti misalnya kalau misalnya ada nasabah Emerald ya, kalau ada nasabah Emerald yang butuh untuk menarikan cek tapi dia tidak bawa KTP, jadi dia harus bicarakan dulu ke pimpinan. Lalu apa ada keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjalankan jabatan sebagai teller ini? Kemampuan teknik pertama harus teliti, pasti harus teliti karena terkait uang nasabah jadi besar resikonya. Ketelitian. Iya, ketelitian. Terus adakah syarat pendidikan atau sertifikasi khusus yang diperlukan untuk posisi teller ini? Kalau tidak salah dia kalau tidak salah itu SMA. SMA. Iya. Bagaimana cara evaluasi atau pengukuran kinerja dari posisi teller ini sendiri? Bagaimana caranya dievaluasi? Kalau dievaluasi itu dia tiap triwulan. Tiap triwulan pasti ada penilaian tersendiri dari umum, diberikan kertas begitu di pimpinan masing-masing. Jadi dia penilaiannya setiap triwulan. Lalu adakah pelatihan atau pengembangan yang biasanya yang diperlukan untuk posisi teller ini Kak? Ada, karena kalau sebelum masuk itu dia ada on job training, atau sebelum on job training ada pelatihan seperti 1 minggu. Setelah itu on job trainingnya ada 2 minggu sebelum melakukan pembukuan. Tapi kalau kayak secara rutin tiap apa gitu Kak, biasanya ada pelatihannya Kak yang dijalani? Kalau tiap rutin ada, kayak misalnya besok itu mungkin setiap bulan ada pelatihan, setiap hari Minggu ada pertemuan, terus setiap bulan juga ada role play untuk teller kayak begitu. Role playnya kayak gimana tuh Kak? Role play itu kayak misalnya cara atau tutur kata bahasa kita untuk melayani nasabah. Itu nanti yang akan dievaluasi terus dari setiap bulan. Bagaimana pengembangan karir atau jalur promosi yang terkait dari posisi teller ini? Jadi terkait promosi itu dia ada mungkin ADP atau ODP internal yang diberikan kalau sudah S1.
kalau sudah S1 di tahun kedua menjadi teller. Bagaimana, seperti apa itu? Dia itu ada tesnya, ada assessmentnya, ada psikotesnya kayak begitu. Menurut kakak perkembangan teknologi atau tren industri saat ini tuh mempengaruhi posisi teller ini tidak? Sangat mempengaruhi karena nantinya sepertinya teller sudah tidak ada karena digantikan dengan mesin-mesin. Kayak gini-gini banyak. Lalu bagaimana struktur pelaporan dari posisi teller ini, kepada siapa melapor? Kalau maksudnya posisi teller melapor apa, tentang apa itu? Terkait pekerjaannya atau ada apa-apa itu pada siapa dia harus melapor langsung? Pertama itu pasti ke pimpinan. Kalau misalnya pimpinan tidak bisa, ke atasnya lagi. Kalau memang tidak bisa lagi, ke audit. Seperti itu. Lalu adakah risiko keselamatan atau kesehatan kerja yang bisa dialami posisi teller ini? Ada, pasti ada. Misalnya kayak kan kalau uangnya di teller kan pasti banyak ya. Iya. Belum lagi angkat-angkat barang. Pasti pertama tulang belakang. Lalu sepengetahuan kakak, bagaimana jabatan teller ini, posisi teller ini berkontribusi pada pencapaian dan tujuan strategis dari perusahaan? Ya pastinya karena bank ya. Jadi paling utama pasti teller. Karena semua transaksi yang ada di bank seperti setoran dari nasabah atau pembayaran pasti dilakukan di teller. Adakah regulasi atau standar kepatuhan khusus yang harus diikuti oleh jabatan ini, posisi teller ini? Pasti ada, sangat banyak. Apalagi syarat dan ketentuannya sangat banyak. Seperti apa itu? Bisa? Kalau misalnya kayak misalnya apa ya? Ketentuan yang pertama ya, kalau penarikan cek itu betul harus ada KTP-nya, karena kan kita tidak tahu siapa yang menarikan kan, tidak bisa langsung, harus ada KTP-nya seperti privasinya. Iya. Gitu. Lalu yang terakhir nih kak, Iya. apa kira-kira tantangan terbesar atau hambatan yang sering dihadapi posisi teller ini? nasabah. Apa itu, bagaimana kak hambatannya? Kalau misalnya nasabahnya buru-buru, padahal kan ada ketentuan yang harus kita jalankan dan harus diikuti, tapi nasabahnya harus ini dan ujung-ujungnya komplain lagi kayak gitu, padahal kan itu kita sudah lakukan dengan standar dan ketentuan yang berlaku kan. Jadi kalau mungkin risikonya ya nasabah paling besar Itu ya kak tantangannya. Baik, seperti itulah kak wawancara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas Kak Alza kesediaannya. terima kasih Saya puas dengan banyak. jawaban Kak Alza. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.